Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini Pak Zen akan menceritakan sedikit tentang bulan Muharram. Sejarah 1 Muharram, tahun baru Islam, ditandai dengan peristiwa yang besar, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, yaitu tepatnya pada tahun 622 Masehi. Perhitungan tahun baru Islam bermula saat Khalifah Umar bin Khattab, yaitu tepatnya 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kala itu Khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah kepada para sahabat, dan singkat cerita mereka sepakat bahwa menjadikan momentum hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai awal perhitungan tahun dalam Islam. Ada banyak keutamaan bulan Muharram, maka sangat sayang sekali jika bulan ini berlalu begitu saja. Di antara salah satu keutamaan bulan Muharram adalah bulan ini dijadikan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Secara bahasa, Muharram artinya terlarang. Jadi, pada bulan ini kita umat Islam dilarang untuk melakukan hal-hal yang merusak, termasuk perang, kecuali perang yang dimulai oleh orang duluan. Dan begitu pula sebaliknya, selama bulan Muharram ini kita umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal ibadah. Nah, dari keutamaan-keutamaan bulan Muharram ini, kita akan mendapat pahala yang berlipat-lipat. Namun, jika kita melakukan tindakan yang merusak, maka berlipat pula dosanya. Nah, anak soleh dan solehah, selain keutamaan bulan Muharram tadi, juga terdapat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada bulan Muharram. Di antaranya, 1. Nabi Adam alaihissalam yang bertaubat setelah dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pada bulan ini, kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh dari Bukit Zuhdi setelah banjir besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum beliau yang durhaka. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari siksa api oleh Raja Namrud. Kala itu, Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar api karena merusak berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Namun, beliau selamat karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara di Mesir karena fitnah melakukan tindakan tercela terhadap Zulaikha. Tapi akhirnya, fakta membuktikan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersalah dan akhirnya dibebaskan. Kelima, Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan paus dalam keadaan selamat setelah 40 hari hidup di dalamnya. Keenam, Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakit kusta berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menderita penyakit tersebut, Nabi Ayub dijauhi oleh orang, bahkan dijauhi oleh orang-orang yang pernah dibantu beliau. Ketujuh, Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, Laut Merah tiba-tiba terbelah untuk dilewati oleh Nabi Musa dan kaumnya. Setelah berhasil melewatinya, Laut Merah kembali seperti semula dan menenggelamkan Fir'aun beserta para tentaranya. Nah, anak soleh dan solehah, itu semua adalah peristiwa singkat yang terjadi tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Adapun amalan yang dianjurkan selama bulan Muharram ini agar mencapai keutamaannya adalah puasa-puasa sunnah, perbanyak bersedekah, bersilaturahmi agar berkah, perbanyak zikir yang mudah, sering doa agar diijabah, menyantuni anak yatim dengan bismillah, menjenguk orang sakit di rumah, dan lain sebagainya. Intinya adalah melakukan hal yang baik, bermanfaat, serta bersifat ibadah. Semoga kita termasuk hambanya Allah yang memperoleh keutamaan bulan Muharram. Dan jangan lupa, ajak ayah bunda, kakak adik untuk bersama-sama melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Muharram. Baiklah, terima kasih. Bapak akhiri, kain katun di bahu ayah membawa buah sambil tertawa. Selamat tahun baru Hijriah, semoga bertambah iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saat tahun baru Hijriah dimulai, mari kita panjatkan doa semoga tahun ini penuh dengan kedamaian. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan bulan yang mulia. Mari kita berdoa untuk kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan kita semua. Segenap keluarga besar SD Fastabikul Khairat Samarinda mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah.